Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint dengan slide yang menarik. Jadi slide presentasi ini dapat digunakan untuk semua urusan, apakah itu untuk keperluan perusahaan, untuk mempresentasikan sebuah produk, maupun untuk pendidikan, khususnya bagi sobat smart yang mungkin lagi bersiap-siap untuk mempresentasikan proposal penelitian maupun hasil penelitian kalian untuk meraih gelar yang namanya sarjana. Baiklah, Smart People, langsung saja. Yang pertama, mari kita buka aplikasi PowerPoint. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2016. Jadi silahkan buka slide baru seperti ini. Oke. Yang pertama, kita akan memasukkan objek. Di sini kita pilih insert, shape, kemudian kotak atau rectangle, tarik hingga menutupi area kerja seperti ini. Oke, kemudian pada kolom format shape fill ini kita rubah menjadi abu terang seperti ini. Oke, kemudian shape outline-nya kita hilangkan dengan memilih no outline seperti ini. Oke, setelah itu ini kita geser ke tengah dulu seperti ini. Kemudian kembali kita masukkan objek, pilih circle atau lingkaran, tekan tombol shift, kemudian tarik menggunakan mouse biar lingkarannya presisi seperti ini. Oke. Setelah itu kembali kita masukkan rectangle atau kotak, tarik menutupi pertengahan dari lingkaran yang telah kita buat seperti ini. Oke. Kemudian silahkan select lingkaran, kemudian tekan tombol shift, lalu select kotak kecil yang baru saja kita buat seperti ini. Kemudian di kolom format silahkan ke merge shapes. Di sini kita klik, pilih subtract. Oke, maka lingkaran kita akan berbentuk seperti ini, setengah. Oke, ini kita tarik ke pinggir atau sisi kanan dari kotak besar atau rectangle yang telah kita buat di awal seperti ini. Kemudian line kita pilih middle. Oke, jadi posisinya tepat di tengah di sisi kanan. Ini kita beri warna. Oke, ini. Kemudian shape outline-nya kita hilangkan. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan teks. Jadi kita pilih text box, insert text box, tarik, gaplah di sini. Sini kita beri nama cover. Oke, kita select teksnya, kemudian kita ganti fontnya. Ini kita pilih ini Franklin Gothic. Oke, kemudian center. Ukuran fontnya kita rubah, perbesar menjadi 24.
Setelah itu kembali ke format, pilih rotate, di sini pilih left 90 derajat. Oke, kemudian ini kita tarik, kita letakkan di sini pas di tengah setengah lingkaran yang kita punya. Oke, setelah itu kita akan memasukkan gambar. Jadi smart people silahkan siapkan gambar seperti ini. Di sini saya sudah punya, ini dapat sobat smart dapatkan di Google banyak. Pilih insert. Oke, terus kita atur ukurannya. Kemudian di kolom format kita rotate 90 derajat left. Oke, ini kita posisikan di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu silahkan select semua objek yang ada. Jadi sambil menekan tombol shift pada keyboard, silahkan klik semua objek seperti ini. Kemudian Ctrl G untuk menggroup semua objek tersebut. Setelah itu ini kita geser seperti ini. Oke. Tepat menutupi area kerja. Kemudian di bagian sisi kiri di sini ini kita duplicate. Oke, jadi kita duplikat slide seperti ini. Kita duplikat lagi sesuai dengan berapa bab yang akan kita buat. Jadi kita duplikat, jadi bisa menggunakan tombol Ctrl D seperti ini. Oke, di sini kita butuh 6. Setelah itu kita kembali ke slide nomor 2. Teksnya kita ganti menjadi bab 1. Kemudian warna setengah lingkarannya kita ganti menjadi warna biru. Oke. Lalu kita ke slide 3. Ini kita ganti menjadi bab 2. Warna lingkarannya kita pilih kuning. Kemudian ke slide 4, bab 3. Kemudian warnanya ini kita pilih hijau muda. Oke. Kemudian slide 5, ini bab 4, warnanya kita ganti ini coklat. Kemudian slide terakhir sini bab 5, warnanya kita rubah menjadi merah ya, seperti ini. Oke, sekarang kita telah memiliki 6 slide dengan desain yang sama, namun teks dan warna yang berbeda. Oke, yang pertama kita ke slide 2. Jadi silahkan klik objeknya. Jadi semua objek akan terselect karena kita telah menggrupnya. Kemudian tekan tombol Ctrl X seperti ini. Kemudian kembali ke slide 1. Di sini kita tekan Ctrl V, kita paste di sini. Kemudian ini kita geser seperti ini. Kemudian slide 3, klik, kemudian Ctrl X, kembali ke slide 1, Ctrl V. Ini juga kita geser seperti ini.
kemudian slide 4, klik Ctrl X, kembali ke slide 1, Ctrl V, ini kita geser, oke seperti ini. Kemudian slide 5, kita klik Ctrl X, kembali ke slide 1, Ctrl V, kemudian kita geser, oke seperti ini. Lalu yang terakhir slide 6, klik Ctrl X, kembali ke slide 1, Ctrl V, ini juga kita geser seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki kelima desain slide, oke, di tiap slide. Jadi cover 1 2 3 4 5 6 slide. Nah, untuk yang selanjutnya slide 2 sampai slide 6 ini kita tidak perlukan lagi, jadi ini kita delete saja seperti ini. Oke, setelah itu ini kita perkecil dulu tampilannya seperti ini, atau bisa mengklik di bagian bawah menjadi 50%. Oke seperti ini. Kemudian kita select semua slide, desain slide seperti ini. Kemudian kita geser ke kiri. Oke, posisikan, usahakan tampilan setengah lingkaran milik bab 5 itu kelihatan. Jadi seperti ini. Setelah itu di sini kita masukkan teks. Anggaplah seminar hasil penelitian. Oke, jadi di sini adalah tema atau nama acara di mana kita mempresentasikan sesuatu. Jadi kita ganti fontnya. Di sini tetap saya menggunakan Franklin Gothic. Kemudian ukuran font saya perbesar seperti ini. Untuk redaksi di sini Sobat Smart bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Ini sebagai contoh saja. Jadi ini tampilan awal seminar hasil penelitian. Kemudian di bagian sisi kiri ini kita duplicate seperti ini. Kemudian di slide 2 kita select cover seperti ini. Ini kita geser, nah seperti ini. Oke, ini kita geser seperti ini. Kemudian teksnya kita ganti. Di sini cover, tentunya karena ini penelitian, judul penelitian ya. Anggaplah evaluasi kebijakan pendidikan inklusif. Oke. Kemudian ini kita duplicate, Ctrl D, kita geser ke bawah. Kemudian teksnya kita ganti. Di sini nama si mahasiswa ya. Rahmat Hidayat. Nah, ukuran fontnya kita perkecil biar ada perbedaan, atau boleh juga kita ganti warnanya. Oke. Ini bisa kita tambahkan, anggaplah name, oke, nomor induk mahasiswa, anggaplah seperti ini.
kemudian jurusan apa, pendidikan, oke. Fakultas kita juga bisa memasukkan tahun, jadi tergantung kebutuhan sobat smart sekalian. Oke, setelah itu kita klik slide 2, kemudian Ctrl D. Di sini bab 1 kita tarik ke kanan, seperti ini. Lalu teksnya kita rubah. Poin A di sini latar belakang, kemudian di sini kita masukkan teks tentang latar belakang isi dari skripsi kita. Ini kita perkecil ukuran fontnya menjadi 28. Kita geser ke atas seperti ini. Kemudian isi dari latar belakang, ingat smart people, jadi isi dari latar belakang tidak semuanya ya kita masukkan. Kemudian ini keduanya kita select, jadi kita tekan tombol shift, seperti ini, shift, kemudian klik teks yang berada di bawah, maka keduanya terselect, lalu Ctrl D. Ini kita geser ke bawah seperti ini, kemudian ini kita ganti menjadi B, kemudian latar belakang kita rubah menjadi rumusan masalah. Lalu di sini teksnya tentunya kita isikan, beri nomor ya seperti ini untuk rumusan masalah. Anggaplah rumusan masalahnya ada 3. Seperti ini. Kemudian silakan smart people atur posisinya untuk keseimbangan biar lebih menarik. Seperti ini. Setelah itu kembali, ini kita duplicate slide 3 yang ada di sisi kiri, Ctrl D. Lalu bab 2 kita klik. Bab 2 ini kita geser ke kanan. Di sini di bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka ya, jadi atau tinjauan teoritis. Seperti ini, dan beberapa definisi-definisi tentang judul atau masalah yang kita teliti. Kembali lagi, isi dari bab 2 atau apa yang Sobat Smart ingin tampilkan di bab 2 itu tergantung kebutuhan Sobat Smart. Setelah itu kita kembali ke sisi kiri, kita klik slide 4, kemudian Ctrl D, kembali kita duplicate. Di sini bab 3 kita juga geser ke kanan seperti ini. Pada bab 3 biasanya berisi tentang metode penelitian. Jadi ini kita ganti menjadi metode penelitian.
Tentunya isi dari bab 3 di sini, metodologi penelitian, itu jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, instrumen, hingga pengujian keabsahan data. Jadi silahkan smart people masukkan pada slide kelima ini. Setelah itu kembali kita ke sisi kiri, klik slide 5, kemudian Ctrl D. Di sini bab 4 ini kita geser, bab 4 kita klik, lalu geser juga ke kanan seperti ini. Oke, kemudian teks yang ada kita geser ke kiri biar center, biar presisi seperti ini. Bab 4 itu biasanya hasil penelitian. Oke, lalu di bagian bawah tentunya ini berisikan hasil dari penelitian yang Sobat Smart lakukan. Setelah itu kembali lagi ke sisi kiri, kita klik slide 6, kemudian Ctrl D. Yang terakhir bab 5 ini kita geser juga ke kanan, kayak seperti ini. Kemudian kita select kedua text box yang ada di sini, kita geser biar posisinya presisi. Sobat Smart harus mengambil dasar mistar yang ada di bagian atas ya, seperti ini. Usahakan posisinya tepat di tengah atau di antara pinggiran lingkaran dan ujung dari mistar bagian kiri. Oke, pada bab 5 di sini kita ganti menjadi penutup. Oke, bab 5 itu biasanya berisikan dua item. Yang pertama kesimpulan, oke. Kemudian yang kedua itu implikasi penelitian, oke, atau bisa saran, tergantung model penulisan yang diterapkan oleh pihak kampus Smart People. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini. Jika Smart People ingin menambahkan slide lagi untuk daftar pustaka, boleh. Namun biasanya pada presentasi hasil penelitian itu tidak diikutkan. Jadi cukup ini saja, cover bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, jadi setelah kita mengisi semua slide yang kita buat, selanjutnya kita kembali ke slide pertama, kemudian kita masuk ke kolom transisi. Oke, transitions. Pada transitions silahkan Smart People pilih more. Oke, more. Oke, bagi Smart People yang tidak memiliki transisi more, tidak usah khawatir, di sini saya juga tidak punya. Nantinya teman-teman bisa mendownload slide ini, kemudian teman-teman edit, karena slide ini sudah memiliki efek more, oke, yang telah kita pasangkan secara otomatis. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Mari kita lihat tampilan slide-nya, slideshow-nya. Oke, jadi modelnya seperti ini. Seminar hasil penelitian. Oke, evaluasi kebijakan pendidikan inklusif. Oke, seperti ini. Oke, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Oke. Kemudian selesai. Mungkin di sini Sobat Smart tidak melihat beberapa efek untuk isi dari setiap bab.
Itu karena kita tadinya hanya merubah bagian atas saja ya, bagian atas saja di setiap slide, makanya tidak terlalu nampak perubahannya. Namun bila Smart People menggunakan slide ini nantinya, setelah Sobat Smart download tentunya, itu akan memiliki animasi perubahan di setiap perpindahan slide-nya. Oke Smart People, inilah tutorial bagaimana cara membuat presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint guna keperluan apa saja, khususnya untuk seminar hasil penelitian bagi Sobat Smart yang berada di bangku kuliah untuk mencapai gelar sarjana. Jadi ini sebagai bahan mentah saja, tentunya Sobat Smart bisa mengembangkan ini untuk keperluan Sobat Smart. Oke, saya kira itu. Selamat berkreasi, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.